Saya dengarkan Syekh Abdul Razak, beliau bilang di suatu tahun saya pergi haji. Sebagaimana kita temukan di banyak kaum muslimin, orang-orang yang laki-laki hilang jenggotnya, sengaja dicukur, tapi panjang kumisnya. Saya ketemu dengan mereka lagi tawaf, ada yang ketemu lagi sa'i. Saya lihat ada sebagian jamaah yang sepertinya itu umroh kedua. Karena rata-rata kepalanya sudah plontos. Jenggotnya plontos, tersisa kumis. Selesai dari sa'i, saya perhatikan di antara mereka ada yang mengatakan, kita tidak punya rambut, tidak punya jenggot, maka kita tahalul pakai kumis. Padahal tahalul pakai apa? Rambut kepala, bukan soal kumis. Jadi seandainya pun rambutnya sudah tinggal dikit, ya itu aja yang dikerik. Bukan pakai kumis. Syekh Abdul Razak waktu ceritakan ini, jamahnya ketawa. Antum tidak ketawa. Tapi beliau bilang begini, ketika saya ceritakan kepada kalian, kalian tertawa. Karena ada orang berfatwa tentang tahalul pakai kumis. Sedangkan kisah ini saya pernah ceritakan kepada Syekh bin Baz. Dan waktu itu beliau malah nangis. Saya tanya Syekh, kenapa nangis Syekh? Syekh mengatakan, kita ditimpa di musibah di mana orang bisa berfatwa tanpa ilmu. Kita melalui masa, di mana masa itu tidak ada orang jahil bisa bicara. Di zaman sekarang orang jahil bisa jadi mufti, bisa jadi pemberi fatwa. Orang jahil bisa jadi pembimbing umroh. Yang kemudian mengarahkan kepada orang-orang apa yang salah. Teman-teman lihat gak kemarin pas masa haji? Mungkin lihat di media sosial. Orang Indonesia banyak yang gak dapat visa furoda. Bukan banyak, nggak ada. Ada yang melalui jalur, entah jalur apa, mereka sudah tiba di Madinah. Tapi akhirnya terblok ke Mekah. Jangankan Arafah, Mekah pun nggak nyampe. Dan nggak malu itu orang satu itu. Saya nggak tahu namanya. Dia membuat video, dia sama jamaah-jamaahnya, dia bilang, makanya ini kelompok istimewa, tidak usah capek-capek ke Mina, tidak usah capek-capek ke Musdalifah, tidak usah capek-capek Jumarat melempar batu, tetapi pahalanya sama dengan orang yang sudah melaksanakan haji. Kasihan sekali jamaah itu bayar mahal. Gak ada hajinya. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Tidak ada haji kalau orangnya nggak wukuf di Arafah. Sejak zaman dulu di Arafah itu ada pembatas. Ada tulisan Arafat start here. Bidayatu Arafat. Ini permulaan Arafah. Di sebelah sana ada Arafat ends here. Ini nihayatu Arafah. Ini batas akhir Arafah. Maksudnya tidak boleh ada orang wukuf di depan batas awal. Tidak boleh ada yang wukuf di luar dari batas akhir. Di dalam Masjid Namiroh itu kan ada dua. Bukan Namiroh Balikpapan ya. Namiroh Arafah. Itu kan ada bagian yang Arafah, ada bagian yang bukan. Polisi jaga supaya tidak ada yang wukuf di area yang memang bukan Arafah. Lah ada orang di sana berfatwa. Kita cukup di Madinah. Tidak usah capek-capek ke Arafah. Kita sudah dianggap haji. Maka ini kasusnya Syekh Abdul Razak ketemu dengan orang tahalul pakai kumis. Tidak lebih parah daripada orang Indonesia. Indonesia bahkan ada orang berfatwa bisa haji meskipun hanya sampai Madinah. Yang penting niatnya. Kalau Syekh bin Baz diceritakan tahlul pakai kumis, nangis. Bagaimana lagi kalau beliau diceritakan di Indonesia ada orang fatwa haji cukup di Madinah? Nah di Indonesia banyak orang seperti itu. Gak malu. Semakin gak malu karena mereka berani divideokan, disebarkan. Maka berhati-hatilah kita belajar kepada sebagian orang. Ada orang yang tidak malu. Dia tidak punya keilmuan yang cukup untuk satu masalah kemudian dia berfatwa di situ.